Perkenalkan, nama saya Kritifanya Ferini Pulang dengan NIM 46 2017 012. Di sini saya akan melakukan video tindakan Pencast dengan topik besarnya yaitu oksigenasi, dengan judul tindakan yaitu mengenal kebutuhan oksigenasi bagi tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Halo Pak, permisi. Perkenalkan, nama saya Perawat Indo. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu penyuluhan mengenai oksigenasi dengan topiknya yaitu mengenal kebutuhan oksigen bagi tubuh. Maka dari itu Pak, sebelum saya memulai tindakan penyuluhan saya, apakah benar ini dengan Bapak P? Iya benar ya, ini dengan Bapak P. Boleh saya lihat gelar namanya, Pak? Permisi ya, Pak. Oke. Baik, berarti ini sudah benar ya dengan pasien atas nama Bapak P. Oke, Pak. Sudah seperti yang tadi saya jelaskan di awal kedatangan saya. Tujuan saya ke sini untuk melakukan penyuluhan mengenai oksigenasi dengan mengenal kebutuhan oksigenasi bagi tubuh. Waktu yang akan saya perlukan di sini kurang lebih 10 menit. Kemudian ketika penyampaian saya sudah selesai nanti, semisal ada yang Bapak belum pahami atau Bapak masih bingung, Bapak boleh bertanya pada sesi akhir nanti ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak bersedia Pak untuk saya melakukan penyuluhannya? Ya baik, Bapak bersedia ya. Ya Pak, kita masuk dalam penyuluhan materinya. Sebelum saya masuk, apakah Bapak sudah tahu apa itu oksigenasi atau oksigen, Pak? Iya, berarti pendapat Bapak mengenai oksigen itu seperti apa ya, Pak ya? Oh iya, berarti menurut Bapak oksigen itu yang sangat diperlukan bagi kelangsungan manusia ya, Pak ya? Dan sangat penting untuk kita dan sehari-hari yang kita hirup itu adalah udara dan juga itu juga sudah termaksud dalam kategori oksigenasi ya Pak ya? Iya benar Pak. Benar sih Pak yang sudah Bapak katakan mengenai oksigenasi ini. Tidak salah, semuanya benar. Namun oksigenasi di sini Pak, dia ada terbagi atau ada penjabarannya lagi mulai dari definisi oksigenasi yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada penyebabnya juga, kemudian tanda dan gejala, komplikasi, pengobatan dan juga pencegahan. Ya Pak, yang dimana akan saya sampaikan. Dan tadi sudah Bapak jelaskan itu sudah benar, tapi di sini saya mau menambahkan lagi mengenai pengertiannya. Kebutuhan oksigenasi yaitu hal yang sangat penting dan berperan sangat penting dalam sistem pernafasan jika terjadi kurangnya suplai O2 atau oksigen dalam tubuh manusia. Jika hal O2 ini terjadi, kekurangan oksigen dalam tubuh manusia, maka akan berakibat fatal dan bahkan kematian, Pak. Dan juga gangguan oksigenasi ini bisa menimbulkan penyakit pernafasan seperti asma, yang dimana jika tidak ditangani secara tepat atau kita melakukan pertolongan yang terlambat, dia bisa menyebabkan kematian. Yang dimana ini adalah salah satu penyakit yang paling sering terjadi dan yang paling sering dialami pada pasien dengan gangguan oksigenasi. Kemudian ada penyebabnya Pak, kenapa sampai bisa terjadi oksigenasi tersebut. Penyebabnya di sini ada banyak, ada 10. Yang pertama itu penurunan energi, kemudian kelelahan, obesitas, penurunan kapasitas oksigen. Penurunan kapasitas oksigen ini contohnya seperti penyakit anemia atau gangguan anemia. Kemudian terjadinya oksigenasi ini juga bukan hanya disebabkan oleh obesitas dan kelelahan, tapi juga bisa terjadi karena kita sering mengonsumsi alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Kenapa alkohol digolongkan sebagai penyebab oksigenasi? Karena yang menyebabkan depresi ini menyebabkan depresi pusat pada pernafasan hingga terjadinya
gangguan oksigenasi pada sistem syaraf pusat dan menyebabkan gangguan pernafasan. Kemudian merokok. Kenapa merokok digolongkan sebagai gangguan oksigenasi? Karena zat nikotin yang terkandung dalam rokok menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan koroner terganggu sehingga terjadinya sesak. Kemudian ada juga dari faktor kecemasan. Faktor kecemasan ini terjadi karena peningkatan metabolisme. Kemudian adanya faktor lingkungan yang dimana tempat kerja atau suhu yang kita tinggal itu tinggi dan bisa menyebabkan kita mengalami gangguan oksigenasi. Kemudian ada juga nutrisi. Nutrisi ini bukan karena malnutrisi, tapi karena digolongkan pada gangguan obesitas atau penyebab penurunan ekspansi paru, gizi yang buruk, kemudian menjadi anemia, sehingga daya ikat oksigen berkurang dan diet yang tinggi lemak menimbulkan anteriorosis atau terjadinya penutupan akses aliran darah ke otak atau yang bisa dijadi sebagai gangguan oksigenasi, Pak. Kemudian yang terakhir, seperti yang tadi saya jelaskan pada bagian definisi, yaitu faktor atau riwayat penyakit. Itu bisa terjadi pada asma, TBC, dan juga bronkitis, Pak. Ya. Kemudian ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya di sini itu bisa dari suara nafas yang tidak normal. Itu suara nafas ini kita bisa kaji atau kita bisa periksa ke rumah sakit. Misalkan kepada pasien yang gangguan dengan oksigenasi ini, kita mendengar melalui stetoskop nanti bunyi nafasnya seperti apa. Yang tidak normal berarti itu bisa digolongkan dengan gangguan oksigenasi. Kemudian terjadinya perubahan jumlah pernafasan yang tidak normal, kemudian batuk yang disertai dahak atau ada penumpukan lendir. Kemudian tanda dan gejalanya ada penggunaan otot tambahan pernafasan, dispenia, penurunan haluan urin, takipnia, nafas yang kemudian kita pasien dengan gangguan oksigenasi ini biasanya terjadi pernafasan dengan mulut karena dia sesak, jadi dia mulai mencari nafas atau bernafas dengan mulut. Kemudian terjadinya penurunan ekspansi paru dan juga penurunan haluan urin. Kemudian dari tanda dan gejala kita masuk pada komplikasi. Komplikasi yang mungkin terjadi dari gangguan pemenuhan oksigen ada 4. Yang pertama, penurunan kesadaran, dan yang kedua disorientasi, hipoksia, dan juga gelisah. Itu komplikasi yang bisa terjadi ketika kita sudah mengalami gangguan pemenuhan oksigenasi pada tubuh kita. Dan kemungkinan komplikasi pada oksigenasi atau obstruksi atau sumbatan jalan nafas atau gangguan pernafasan juga dapat mempengaruhi sistem organ lain, terutama sistem kardiovaskular, misalnya aritmia. Aritmia sendiri yaitu gangguan yang terjadi pada jantung, dan juga takikardia yaitu kondisi jantung yang berdetak dengan cepat. Jadi itu komplikasi Pak yang akan terjadi atau bisa saja terjadi ketika kita mengalami komplikasi oksigenasi. Kemudian ketika kita sudah mengalami gangguan kebutuhan oksigenasi, itu kita bisa melakukan pengobatan. Pengobatannya di sini yaitu pengobatan bronkodilator, kemudian melakukan tindakan regulatif dengan memberi atau dengan pemberian medikasi oleh dokter dengan tindakan pemberian nebulizer, nasal kanul, kemudian masker untuk pemberian oksigen. Jadi pengobatannya biasanya yang paling sering itu Pak, kalau misalkan kita mengalami sesak, pertolongan pertama yaitu kita akan menggunakan atau memasangkan masker atau oksigen
kepada pasien yang merasa sesak, di mana yang dia mengalami gangguan kebutuhan pemenuhan oksigenisasi ini, Pak. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan fisioterapi dada dan juga penggunaan ventilator mekanik. Kemudian setelah pengobatan, kita akan melakukan pencegahan. Jadi Pak, saya jelaskan lagi, semua penyakit, semua masalah, semua gangguan kebutuhan itu pasti ada pencegahannya, dan kita bisa melakukan pencegahannya sebelum kita mengalami gangguan tersebut. Dan kalaupun sudah kita mengalami gangguan tersebut, ketika terjadi, kita masih bisa punya waktu atau kesempatan dengan kita melakukan kita meminimalisir terjadinya tingkat keparahan. Maka adanya tingkat pencegahan ini pada gangguan pemenuhan oksigenisasi, yaitu kita bisa olahraga secara rutin. Kemudian bagi yang pasien atau dengan orang yang memiliki berat badan berlebihan atau yang kita sebut dengan obesitas, itu sangat dianjurkan dan sangat dibolehkan untuk melakukan penurunan berat badan dan juga diet lemak. Diet lemak ini yang khususnya untuk orang yang sudah dengan masalah obesitas, dia pola makannya diatur, usahakan sebisa mungkin jangan sampai terjadinya peningkatan lemak atau peningkatan berat badan. Kemudian yang terakhir, kita akan mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi seperti vitamin untuk menambah kadar oksigen dan juga menambah kadar darah dengan mengonsumsi buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan juga biji-bijian, Pak. Ya Pak, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan, dan materinya itu tadi mulai dari definisi, pencegahannya, kemudian penyebab terjadinya, dan juga tanda dan gejala serta komplikasi. Semuanya sudah saya sampaikan. Sampai di sini mungkin ada yang belum Bapak paham, atau mungkin penyampaian saya terlalu cepat, atau ada bahasa yang saya gunakan Bapak belum pahami atau Bapak belum mengerti, Bapak boleh bisa bertanya, dan sangat dianjurkan untuk ketika Bapak belum paham, Bapak tanyakan saja ke saya. Maka dari itu, apakah ada yang belum Bapak pahami, Pak? Oh iya, Bapak ingin bertanya mengenai di bagian mananya, Pak? Iya, baik Pak. Akan saya jelaskan ya Pak mengenai penyebabnya. Tadi pertanyaan Bapak, kenapa penyebab terjadi masalah oksigenasi itu terjadi pada orang dengan gangguan obesitas, siapa ya? Iya. Jadi kenapa obesitas itu dia digolongkan atau masuk ke dalam penyebab gangguan oksigenasi? Karena seperti kita ketahui Pak, ketika orang dengan berat badan berlebih atau orang dengan riwayat obesitas, itu dia akan mengalami yang namanya kelelahan ketika dia beraktivitas, ketika dia lari atau dia bahkan berolahraga, itu nafasnya tidak teratur dan nafasnya akan semakin hari semakin merasa sesak. Contohnya saja Pak, ketika orang yang dengan obesitas dia berjalan, itu pernafasannya akan berbeda dengan orang yang memiliki berat badan ideal. Makanya kenapa pada orang yang obesitas ini sering terjadi gangguan oksigenasi, Pak. Seperti itu Pak. Apakah Bapak sudah paham atau sudah menjawab dari pertanyaan Bapak? Oh iya, sudah menjawab ya Pak ya. Sejauh ini apakah Bapak bisa memahami penyuluhan atau materi yang saya sampaikan, Pak? Oh sudah, kalau memang sudah, untuk menjadi keberhasilan dari penyuluhan saya, apakah saya boleh bertanya Pak mengenai gangguan oksigenasi? Iya, baik Pak, kalau memang boleh. Pertanyaan saya simpel saja, yaitu pada bagian pencegahannya Pak. Pencegahannya apakah Bapak bisa sebutkan Pak, yang tadi sudah saya jelaskan juga? Iya, silakan Pak disebutkan pencegahannya.
Iya. Benar ya Pak, pencegahan yang Bapak sudah sebutkan itu sudah sangat benar dan tidak ada yang salah, yaitu olahraga rutin, penurunan berat badan pada orang dengan obesitas, diet lemak, dan juga mengonsumsi makanan yang sehat dan makanan yang bernutrisi atau bervitamin tinggi. Baik ya Pak, berarti sejauh ini Bapak sudah sangat memahami dan Bapak juga sudah mengetahui apa itu oksigenasi dan juga mengenal kebutuhan oksigenasi bagi tubuh. Karena Bapak sudah memahami dan pertanyaan yang Bapak sampaikan sudah saya jawab dan sudah sesuai dengan apa yang Bapak mau, saya anggap penyuluhan ini sudah selesai apa ya, dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini sudah kurang lebih 10 menit. Maka dari itu saya selesaikan pertemuan kita, penyuluhan ini. Saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Bapak memerlukan bantuan saya atau bantuan kami, Bapak bisa menekan tombol yang ada di samping Bapak, atau Bapak juga bisa mengutus dari pihak keluarga memanggil kami ke ruangan kami apa ya? Iya, baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau bersedia untuk dilakukan penyuluhan tentang oksigenasi. Semoga Bapak lekas sembuh ya Pak dan kesehatannya semakin membaik. Iya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Saya kembali ke ruangan saya dulu. Selamat siang. Permisi Pak. Mari. Halo. Ya, itu adalah video tindakan yang sudah saya lakukan, yaitu mengenai oksigenasi. Semoga video yang sudah saya lakukan mengenai penyuluhan tentang